Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Terdapat 11 pasal di dalamnya dan berikut penjabarannya. Pasal 1 menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tanpa beritikat buruk. Ini melibatkan memberitakan peristiwa tanpa campur tangan eksternal, menyajikan fakta yang sesuai dengan keadaan objektif, memberikan kesempatan setara kepada semua pihak, dan tanpa niat jahat untuk merugikan orang lain. Pasal 2 menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus menjalankan tugas jurnalistik dengan profesionalisme. Ini mencakup identifikasi kepada narasumber, menghormati privasi, larangan suap, menyajikan berita yang faktual dengan sumber yang jelas, dan penggunaan multimedia yang berimbang. Wartawan diwajibkan menghormati pengalaman traumatis narasumber dan dilarang melakukan plagiat. Dalam berita investigasi untuk kepentingan publik, penggunaan cara-cara khusus dapat dipertimbangkan. Pasal 3 mengamanatkan wartawan Indonesia untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ini mencakup pengecekan kebenaran informasi, pemberian ruang yang proporsional kepada setiap pihak, larangan mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, dan prinsip untuk tidak menghakimi seseorang dalam pemberitaan. Pasal 4 menegaskan bahwa wartawan Indonesia dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong merujuk pada informasi tidak sesuai fakta, fitnah adalah tuduhan tanpa dasar dengan niat buruk, sadis mencakup perilaku kejam, dan cabul adalah penggambaran erotis untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan harus mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 melarang wartawan Indonesia menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan dengan batasan usia di bawah 16 tahun dan belum menikah. Hal ini untuk melindungi privasi korban dan anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal. Pasal 6 menetapkan larangan bagi wartawan Indonesia untuk menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Menyalahgunakan profesi mencakup pengambilan keuntungan pribadi dari informasi sebelum menjadi pengetahuan umum. Sementara suap melibatkan penerimaan uang atau fasilitas lain yang dapat mempengaruhi independensi wartawan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi integrasi dan independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pasal 7 menyatakan bahwa wartawan berhak menolak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber yang tidak ingin diungkapkan demi keamanan mereka dan keluarganya. Pasal ini juga menghormati embargo, penundaan berita sesuai permintaan narasumber, dan mengakui informasi latar belakang serta kesepakatan off the record yang melibatkan informasi yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pasal 8 mewajibkan wartawan untuk tidak menulis atau menyiarkan berita yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Wartawan juga dilarang merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Prasangka diartikan sebagai anggapan negatif sebelum pemahaman yang jelas, dan diskriminasi mencakup perlakuan yang berbeda. Pasal 9 menyatakan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber terkait kehidupan pribadinya, kecuali jika terkait dengan kepentingan publik. Ini mencakup sikap berhati-hati dan menahan diri dalam melibatkan aspek-aspek pribadi narasumber, yang melibatkan semua aspek kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 menetapkan bahwa wartawan harus segera mencabut,
meralat dan memperbaiki berita yang keliru, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, terutama jika kesalahan berhubungan dengan substansi pokok. Segera berarti tindakan dilakukan tanpa memandang ada atau tidak ada teguran dari pihak luar. Terakhir, pasal 11 menegaskan bahwa wartawan harus memberikan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak individu atau kelompok untuk merespon berita yang merugikan nama baik mereka. Sementara hak koreksi memungkinkan semua orang mengoreksi informasi yang keliru. Proporsionalitas ditekankan, artinya pemberian hak tersebut harus sesuai dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Cukup sekian infografik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.